Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi mawala la haula wala quwwata illa billah. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Wa rawa Ja'far bin Barqana an Ziyad bin al-Jarrah an U'amar bin Maimunah bin Mahrana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wa huwa ya'idhuhu. Rasulullah Muhammad SAW menasihati seorang sahabat. Apa nasihat Rasulullah kepada sahabat itu? Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah untung 5 sebelum yang 5. Syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Wa faragha qabla syughlika, lapangmu sebelum sibukmu. Ghinaka qabla faqrika, kaya sebelum miskin. Hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Apa maksudnya ini? Syekh Abu Laith As-Samarqandi menjelaskan Rasulullah menggabungkan di dalam hadis ini atau di dalam 5 keadaan ini ilman katsiran, ilmu yang sangat banyak. Lianna rajula yaqdiru ala amali fi hali syai' ma la yaqdiru alaihi fi hali haramihi. Karena seorang itu dia sanggup berbuat dalam keadaan dia masih muda sesuatu yang dia tak sanggup lakukan pada saat dia tua. Ini makanya diteruskan, orang muda apabila biasa dia buat maksiat, dia tak akan sanggup mencegah maksiat itu waktu tuanya. Itulah kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, tua berubah tiada. Oleh kerana itu fayamar li syabi an yata'amad bi hali syabi amal lal khairi. Pantaslah orang muda membiasakan pada waktu mudanya, usia mudanya buat baik saja. Litashula alaihi fi hal haramihi, supaya waktu tua nanti buat baik itu mudah. Makanya buat sekarang yang baik-baik aja. Bahwa orang suka, orang tak suka itu hak orang. Kita tak bisa paksa orang menyukai kita, gitu. Yang penting buat baik aja terus. Tidak usah pikir buat baik pun awak benci juga orang. Nabi Muhammad orang terbaik, tetap dibenci juga. Bahkan yang membenci keluarga beliau. Kita ni Arab bukan, masuk Islam kan baru nih. Baru nggak kita masuk Islam? Oke. Kita Islam. Ayah kita Islam. Ayah kita Islam. Kalau orang sini sebut atuk. Ayah atuk kita Islam. Oke. Unyang. Dari kita tu unyang. Ayah unyang kita. Yakin? Kan? Itu dia. Dah mulai. Okeylah Islam. Atuk. Dah kata namanya lagi kan. Itu yang saya maksud baru. Baru masuk Islam. Terus kita mau buat baik, lantas kita tidak mau dinegatifkan orang. Nggak penting. Orang muda buat baik aja. Kalau dari sekarang buat baik, insya Allah tua nanti pun terbawa-bawa itu. Perkara orang suka tak suka, kita tak bisa, itu di luar daripada kuasa kita. Yang terpenting buat baik saja. Usah pikir apa balasan yang akan diperoleh. Penting buat baik saja. Kemudian perkataan Rasul, sehat sebelum sakit, karena sehat itu nafidul amri. Sehat itulah pelaksana segala urusan terkait dengan harta dan jiwa kita. Ya. Pantaslah orang sehat itu an yaqtanima sehatahu, mengambil untung akan sehatnya, bersungguh-sungguh berbuat baik pada harta dan badannya. Karena kalau sakit, badan lemah tuh. Tangan pun menjadi pendek untuk mengelola harta. Kecuali pada sepertiga. Maksudnya adalah setinggi-tinggi wasiat adalah sepertiga. Dia hartanya banyak, mau dia wasiatkan kepada orang lain, itu paling banyak sepertiga. 2/3 hak daripada ahli waris. Nggak bisa lagi. Maka sedang sehat buat.
Apa yang bisa dibuat? Yang baik-baik, yang menghasilkan pahala. Tak mesti di masjid. Di masjid bisa dapat pahala. Di luar masjid pun bisa. Yang penting apa yang bisa kita buat yang baik-baik, yang menghasilkan pahala, itu dibiasakan. Bukan mesti pula dia menghasilkan pahala itu mesti berpenampilan secara seorang da'i. Tidak. Pakaian biasa bisa. Kan? Beramal yang baik. Lapang sebelum sempit. Maksudnya malam itu lapang. Siang tu sibuk sempit. Maka pantas orang sholat malam waktu lapang. Puasa siang hari waktu sempit. Apalagi waktu musim dingin. Bagi orang Arab. Kita tak ada. Yang terpenting adalah selapang-lapangnya sekarang nih buat. Jadi jangan ditunda. Nanti itu resikonya besar. Maka ketika kita nanti itu direbut orang. Di dalam Islam, ini minta izin kepada semuanya. Di dalam Islam itu semua profesi itu dihargai. Tidak ada yang dinistakan profesi. Tetapi profesi dengan tangan sendiri itu nilainya lebih. Rasulullah pernah bersalaman dengan sahabat tangannya kasar. Rasulullah kata inilah yang menyelamatkan dia masuk ke dalam surga. Itu loh, bukan mesti tangan kasar, bukan. Maksudnya adalah bekerja mengeksplorasi kemampuan diri. Maka di dalam negara maju, birokrat itu sedikit. Di negara maju itu birokrat sedikit. Dan birokrat itu ramping. Maksud saya pegawainya. Pegawai birokrasi itu sedikit. Dan organisasi negara itu ramping. Lebih banyak di negara maju itu adalah peniaga. Itu. Dan dalam Islam dianjurkan berniaga. Minta izin kepada kita yang menjadi pekerja. Gitu deh. Kan ada orang yang memang dia nggak nyaman berniaga. Nggak bisa. Dia mesti bekerja. Nggak ada masalah. Tetapi agama mendorong orang untuk menjadi peniaga. Ini harap difahamkan. Cuma memang peniaga ini kan nggak gaya. Itu lebih karena persoalan lokal Indonesia. Persoalan sejarah. Bukan persoalan manusia. Di Indonesia ini biar kerja rendahan asal pakai baju dinas. Itu lebih dibanggakan. Kenapa? Karena memang sejak zaman Belanda dulu, itu diutamakan orang yang bekerja sebagai ambtenar. Ambtenar itu pegawai daripada kerajaan Belanda. Jadi Hindia Belanda di Indonesia merekrut orang. Maka orang sekolah dulu paling tinggi kelas 2, namanya Ongkoloro. Angka 2. Jadi orang sampai sekolah kelas 2 saja untuk jadi pegawai Belanda. Dan rasanya kalau jadi pegawai Belanda itu hebat itu. Karena memang Belanda nampak kehidupannya lebih dari orang inlander. Mereka menyebut kita inlander. Orang rendahan. Oke? Dan itu sampai sekarang berketerusan. Makanya orang sekarang merasakan kalau ditanya kerja apa? Alah, jual bakso bakar. Nggak gaya orang. Kerja di mana? Kantor gubernur. Wah, orang rasa hebat. Padahal office boy. Misal kata. Bukan kita mau merendahkan office boy. Tidak. Sama sekali tidak. Seluruh pekerjaan dalam Islam itu adalah mulia. Cuma yang kita mau ingatkan pola pikir. Padahal kalau dia menjadi setinggi-tingginya, kalau dia di pemerintahan, atau kalau dia di company, dia kan karyawan. Tapi kalau dia jual bakso bakar, dia kan GM. Kan bosnya. Ayo, kita nggak pede menjadi bos. Bukan berarti rendah menjadi karyawan. Tidak. Jadi ada pola pikir yang kurang pas. Jadi kalau ditanya apa kerjanya lah, jual jagung bakar. Sikit-sikit. Padahal outletnya udah 30. Coba itu. Jadi maksud saya mau hati-hati termasuk ini. Jadi waktu lapang gunakan sebelum sibuk. Artinya kadang-kadang kita susah kalau sudah sibuk. Meskipun sesungguhnya kesibukan itu adalah ibadah juga. Tetapi yang dimaksud di sini adalah malam sebelum siang. Jadi buat apa yang bisa dibuat di malam hari.
Karena siang hari lain lagi yang bisa kita buat. Karena kalau ditengok-tengok kesibukan itu pun pahala. Kesibukan itu juga ibadah. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, asyita'u ghanimatul mu'min. Musim dingin adalah kesempatan orang mukmin untuk memperoleh keuntungan. Pada musim dingin malamnya panjang, maka isilah malamnya. Siangnya pendek, berpuasalah siangnya. Nah, itu kalangan orang Arab lah yang ada musim panas, musim dingin. Nah, riwayat lain menyebutkan al-lailu tawil. Al-lailu tawilun, malam itu panjang, jangan pendekkan dengan tidur. Siang itu terang, cerah, jangan kotorkan dengan dosamu. Kan? Buat yang bagus-bagus. Buat yang bagus-bagus. Dari kita ini muda-muda gini jangan piktor. Ya. Udah piktor muda susah nanti bereskannya. Ya, itu pakai deterjen pun agak susah itu. Ya. Jangan piktor-piktor. Tapi hati-hati, kita hidup di tengah zaman yang luar biasa mengerikan. Kedahsyatan daripada kejahatannya, maka mau waspada. Kaya sebelum miskin apa maksud ini? Ya, ini maksudnya kalau kau rela terhadap makanan pokok yang Allah berikan, faktanim dzalik. Gunakan itu untuk mencari keuntungan. Perhatikan, jangan terbayang kaya itu harta banyak, bukan. Radian. Di situ apa rela? Ridho. Di terjemahan. Kaya sebelum miskin, yakni puas, ya. Puas itu terjemahan ridho dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia jadinya puas. Apabila kau telah puas dengan makanan pokok yang Allah berikan, gunakan itu untuk menghasilkan pahala. Kan? Jangan tamak terhadap properti orang lain. Salah. Yang ada optimalkan. Nah, itu makanya kita kalau sudah bisa makan itu sudah disebut kaya. Itu prinsip dalam Islam. Kalau sudah ada 3 enak ini kaya ini. Enak makan, enak tidur. Nah, ibadah secara luas lah. Ya, kalau satu aja kita ambil enak sembahyang. Asal udah enak makan, enak tidur, enak sembahyang. Wah, udah mantap hidup. Enak. Orang tidur mesti pergi ke vilanya atau pakai obat tidur. Kita sedang sholat Jumat pun bisa tidur. Apa susah? Di pengajian bisa tidur. Apa susah? Nah, ingat ya, bukan tidur enak. Enak tidur, bukan makan enak. Enak makan. Enak makan. Wah, ada belacan, ada ikan asin. Macam lah. Itu kalau sedang makan gitu, nasi hangat, kasih belacan, kasih ikan asin. Makan gitu. Wah, sedang makan kuping pun tak nampak tuh. Ya. Iya, sedang makan tak nampak kuping tuh, saking kan enaknya. Dia pun berpikir kan, kapan nampak kuping kan? Enak makan, enak tidur, enak sembahyang. Kayalah itu dah. Kalau begini, ini dari muda, jangan sempat muka kita lebih tua dari umur. Ya, jangan sempat muka lebih tua dari umur. Nikmati hidup ini. Nikmati. Oh iya, bukan begitu. Saya belum dapat Pajero Sport lagi. Untuk apa? Kalaulah masanya perlu, pasti ada itu. Kalau sudah perlu. Tapi masalahnya kan kita memerlukan. Artinya kita upayakan supaya perlu. Itulah yang susah itu. Mau ngaji pun nggak bisa karena target belum sampai lagi malim katanya. Pengajian dah bubar baru dia nanya, masih ada lagi pengajian tuh katanya. Susah pikiran. Ini mudah-mudah jalan terus. Ya. Oke. Jadi kaya sebelum miskin. Tanda orang miskin tamak terhadap properti orang lain. Orang begini dia mau begini, orang begini mau begitu. Orang-orang kita
Yang penting kita bekerja secara profesional. Mustahil Tuhan menyelisihi janjinya. Itu mustahil. Sebab Tuhan tak akan menyelisih janji. Anda nelayan, masa ke laut bawa cangkol ngapain? Oh, dia petani sayur di Brastagi yang dibawanya malah jala dibawa atau jaring dibawa. Enggak cocok. Apa maksudnya? Apa bidang kita kerjakan secara profesional. Insyaallah. Kan? Tapi ya, orang muda-muda ini kadang-kadang terpesona. Terpesonanya orang udah ini awak belum. Handphone dia kalau ditegakkan sendiri udah bisa menari. Telepon awak jatuh. Ya. Pengen telepon HP macam dia punya lah. Kan? Terbit produksi mana awak tak tahu. Pengen macam rugi. Ya. Ini saya mau bagi tahu untuk kita. Oke ya. Hidup sebelum mati. Orang kalau selama hidup sanggup dia berbuat. Dah mati habislah amal dia. Orang mukmin tidak Allah yudha'a. Fayan bain Allah yudha Allah yudi'a ayyamahul fani. Orang mukmin pantas tidak menyia-nyiakan hari-harinya yang bakal habis ini. Ambillah keuntungan untuk waktu-waktu yang kekal. Jangan sia-sia. Habis-habis saja. Buat pencapaian. Buat. Jangan open mulut orang. Ya, selama yang kita kerjakan itu menurut agama benar. Jangan open mulut orang. Karena kalau kita open mulut orang, kita nggak akan pernah menjadi diri kita sendiri. Dan hidup kita menjadi tidak nyaman. Mengapa? Karena yang kita pertimbangkan orang lain. Maka yang 5 ini buat. Ayo, buat bagus-bagus. Bisa enak tidur, bisa enak makan, bisa enak sembahyang, dah titik. Kalau yang 3 itu terganggu, itu baru agak susah sedikit. Ini berkatalah seorang bijak dalam bahasa Persia. Kita baca terjemahannya saja. Kalau idza kunta sallallahu bil ma'siyah. Masa anak-anak kau bermain sama anak-anak. Waktu muda kau lalai karena mengikuti kemauan. Udah tua kau jadi lemah. Kapan berbuat? Karena Allah Ta'ala. Masa anak-anak, main-main sama anak-anak. Masa muda, kau lalai. Ikut mau saja sana sini. Udah tua nanti lemah. Kapan lagi berbuat karena Allah? Hidup singkat. Ini harap difaham-faham. Kan? Awak nggak ngerti lah, semayang kok rasa macam nggak ada manfaat. Memang. Jangan berkhayal dengan sembahyang rezeki lancar, nggak ada hubungan. Sembahyang itu karena tanda kita syukur aja sama Tuhan. Syukur apa? Duit payah. Mata kau masih bisa kedip, kata kita. Apa jadinya kalau mata tak bisa kedip? Nah, coba dulu. Selama masih bisa nengok, ni itu alhamdulillah syukur. Apa yang mau dirisau? Ya tapi kan kita mau pencapaian, betul, itulah prestasi. Maka prestasi tidak disoal, tidak dilarang. Tapi berleha-leha inilah. Bersantai-santai ini. Singkat kali ini. Terus terang aja. Singkat kali. Bisa nanti. Enggak bisa. Karena kita udah ngelewati. Dan untungnya saya, waktu masa kita itu serius. Jadi saya ada target. Target. Jadi enak. Nampak sama kita. Rugi. Ya. Maka kalau anak-anak sibuk main sama anak-anak. Waktu muda lalai ikut mau sana mau sini. Udah tua lemah. Sembahyang pun bawa minyak angin aja lah itu dah. Bawa balsem aja udah. Kan? Kecepatan imam dia marah. Kelambatan lama kali. Itu. Kecepatan apa sesak. Kalau kelambatan menggeletar dia. Emang begitu. Waman nu'ammirhu nunakkisuh fala ta'qilun. Ya, ayo sedang gini. Bagus-bagus buat. Jangan pitor. Maksud dari ungkapan ini kata Syekh Ibnu Samarqandi, la taqdir an ta'budallaha ta'ala ba'da mautik. Tak mungkin kau bisa mengabdi kepada Allah setelah mati. Wa inama tanalil ijtihad fi hayati. Engkau hanya bisa sanggup serius ketika hidup.
untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Wa tasta'iddu, dan kau sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi malaikat maut. Ingatlah malaikat maut setiap waktu. Fa innahu laysa bighaflin anka. Malaikat maut tak pernah lalai darimu. Kenapa kita lalai dari dia? Dia tak pernah lalai. Jauh lagi mati awak. Kalau ada yang bilang gini, ini keliru sekeliru-kelirunya. Mati itu tak ada hubungan dengan sehat sakit. Tak ada hubungan dengan umur, muda, tua. Tak ada hubungan dengan iman. Tak ada hubungan dengan apapun. Mati hanya ada hubungan dengan satu, perintah Allah saja. Israel pun tak tahu siapa yang mati. Kecuali di perintah Allah. Cabut, selesai. Habis. Ya. Maka kalau ada yang masih muda lagi. Berapa banyak yang muda meninggal. Si sehat lagi. Berapa banyak yang sehat mati. Dia mengunjungi orang sakit. Yang sehat pulang mati. Yang sakit masih hidup. So, berapa banyak. Nggak ada hubungan. Ini hati-hati. Maka jangan khayal ya. Apalagi nanti kalau ngaji tulul amal panjang angan-angan. Hancur aja lah sudah kita ini. Hancurnya dalam pengertian ilmu sudah keliru. Maka arah hidup pun keliru. Singkat. Sangat singkat. Ya, jangan pernah lalai. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Nabi melihat malaikat maut di kepala seorang sahabat Ansor. Ada sahabat Ansor dalam keadaan sakaratul maut. Malaikat maut datang. Rasul nampak. Rasul ya. Jangan nanti kita kata ini waliullah nih, nampaknya malaikat, jangan ngarang. Tapi dia alim nih. Dia Masya Allah nih, wali kutub. Selama nggak ada dalil Quran hadis. Kalau Rasul jelas. Ya. Oke. Apa kata Rasul kepada malaikat maut? Irfiq bi sahiban mu'min. Lembut-lembut kau malaikat maut. Ini kawan aku ini, orang beriman dia. Kata malaikat maut, bergembiralah engkau wahai Muhammad. Aku ini lembut terhadap orang beriman. Demi Allah wahai Muhammad, aku mencabut ruh manusia. Apabila menjeritlah keluarganya, ku bilang, Mahada sarah, kau menjerit pula. Demi Allah, kami tidak menzalimi dia. Tidak mendahului ajalnya. Tidak menyegerakan ketentuannya. Famalana fi qadamin dzambin, kami tak ada berdosa mencabut nyawa dia. Kalau kalian rela dengan ketetapan Allah Ta'ala, kalian diberi pahala. Kalau kalian gundah gulana, mengeluh, marah, kalian berdosa. Wa malakum indana min atabah. Tak ada yang menjadi penghalang bagi kami. Sesungguhnya kami punya tanggung jawab kepada kalian. Tetap dan akan kembali. Jadi maka dalam Islam nggak perlu jerat-jerit. Mati-mati ada apa? Apakah dengan menangis hidup lagi? Tidak. Kalau hidup pun larinya orang tuh. Nangis ya udah. Kalau mau nangis, nangis. Terus sampai injurit, sampai lupa sembahyang. Tak mungkin tak sedih. Rasulullah sendiri pun waktu Ibrahim meninggal, radhiyallahu anhu, anak Rasulullah, pun menangis Rasulullah. Tak ada masalah. Sahabat heran, Rasulullah nangis juga. Nangislah, kata Rasulullah. Pikir tak boleh nangis. Ini tanda kasih sayang kepada tanda kasih sayang, kata Rasulullah. Tidak ada masalah. Tapi jerit-jerit itu apa? Sampai pingsan. Apa? Ayah saya meninggal lagi. Pagi itu saya ditelepon, suruh datang ke rumah orang tua di Belawan. Saya sudah nyewa keluar Belawan. Datang sakaratul maut dah. Mangap napas. Bes. Meninggal selesai. Tangis ya. Nangis tak balik. Ya, manusia yang Allah kasih saya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Paman beliau meninggal, tak bisa balik. Siapa? Abu Thalib. Tak bisa balik. Apa ini? Tapi bukan sedih, nangis, tak ada masalah sama sekali. Ya. Jadi kami punya tanggung jawab balik, masih ada tanggung jawab kami kepada kalian, dan kami akan kembali ke malaikat maut. Maka berhati-hatilah. Wa min ahli baiti syarin, tidaklah penghuni rumah bambu maupun rumah batu di darat maupun di laut, kecuali kami memperhatikan mukanya sehari semalam 5 kali. Itu apa? Lari dari malaikat maut.
Dia nengok aja dah. Syukurlah kita tak nampak kan. Ini 5 kali tengoknya sehari semalam. Jadi tandanya. Sampai kami tanda yang kecil yang besar. Bahkan kami lebih tanda kepada mereka dari diri mereka sendiri. Demi Allah wahai Muhammad, kalau aku ingin mencabut nyawa seekor nyamuk, tak akan aku sanggup. Kecuali Allah Ta'ala yang memerintahkan untuk mencabutnya. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi mati ini hanya terkait dengan perintah Allah, selesai. Kalau gitu ceritanya Malim, walaupun awak tak pandai berenang, tak apa-apa, mandi aja ke laut. Kan mati urusan Allah. Sejak kapan urusan malaikat? Kalau kata Allah mati, enggak matilah kau dah. Ini namanya konyol. Ya, itu salah kaji dia. Ini jalan raya lalu banyak kendaraan lewat. Jalan aja kalau kata Allah mati. Konyol namanya. Karena kita disuruh berhati-hati. Berhati-hati bukan karena menghindar dari mati, salah. Kalau kita Pak berhati-hati karena kita diperintahkan menikmati hidup ini. Jadi kehati-hatian bagian dari cara kita menikmati hidup. Nikmati hidup nih sekali. Karena tak akan terulang lagi. Kalau nanti kita masuk surga, tidak kita nikmati hidup ini, apa cerita sama orang surga? Kan? Orang tuh cerita, wah kami waktu di sana hiking di sini, climbing di sini, wah sudah main sana main sini, diving katanya. Kau kemana? Gak ada, dari rumah ke tempat ngajar, pulang dari rumah tempat ngajar, itu aja. Kata malaikat, sebetulnya bosan juga catat kawannya. Itu aja. Ini cocoknya copy paste aja lah nih. Kata malaikat, malah. Nikmati deh. Tapi yang halal. Tapi yang benar. Tapi yang hasilkan halal. Apa masalah? Apa masalah? Maka salah satu adat ulama adalah travel. Adat ulama itu travel. Tapi travel menuntut ilmu. Bukan travel yang lain. Awak travel kena suntu. Di tempat travel pun suntu juga. Bukan. Para ulama itu rihlah. Hampir kebanyak, kalau kita bilang semua tidak. Karena ada ulama yang di tempat saja mereka mengaji. Tapi mereka umumnya rihlah. Dalam rangka menuntut ilmu. Safir tughni. Travel kau. Pasti kaya. Setidaknya kaya pengalaman. Bisa banyak cerita sama anak cucu. Nggak habis-habis tuh babnya. Tapi kalau ini aja. Pajak baru Marelan, pajak baru, Marelan, pajak baru. Itu aja yang diceritakan sama anaknya, bosan anaknya. Awak aja yang dengar bosan, Pak. Coba deh. Coba deh. Bosan, tapi coba mana-mana banyak jalan. Udah becicit pun nggak habis-habis ceritanya. Kan sedap. Ini yang jumpai siapa? Wah ini abang itu, wah ini abang itu, wah ini kawan ayah awak, kawan mama awak. Itu aja, orang itu udah mati, lagi cerita lain. Kok banyak kita jumpa, lagi sedap cerita. Maklum Malim, dah ada bini dibawa, apa masalah? Duit, itulah kan. Maka ketika itu pertimbangan menjadi terpenjaralah manusia oleh pikirannya sendiri. Terpenjara dia oleh pikirannya sendiri. Nah, jom kita teruskan. Diberikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW nampak Rasulullah, kawan-kawan Rasulullah itu para sahabat ketawa-ketawa. Kata Rasulullah, ama innakum law aksartum min dzikri hadimil ladzi la syagalakum amar ara. Kalau kalian banyak mengingat dari pemutus kelezatan, pasti kalian pemutus kelezatan itu memalingkan kalian dari apa yang aku lihat saat ini. Karena aku tengok kalian ketawa-ketawa aja. Kalau ingat, kalau kalian tahu, kalau kalian banyak-banyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, pasti kalian berpaling dari tindakan kalian sekarang ini. Sahabat, kemudian kata Rasulullah, karena itu perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, itulah mati. Kata Rasulullah,
kuburan itu adalah bisa menjadi taman bagi dari taman-taman surga, bisa menjadi lubang atau jurang daripada jurang-jurang neraka. Ingat, bedakan kuburan alam kubur. Orang mati semuanya pasti masuk alam kubur, walau belum tentu masuk kuburan. Ada nggak orang mati tak masuk kuburan? Banyak. Ya, apakah mereka tak masuk alam kubur? Masuk, maka alam kubur itu bisa menjadi taman daripada taman surga, bisa menjadi jurang daripada jurang neraka. Bergantung amal orang itu, ya. Berkata Umar radhiyallahu anhu kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, coba kau ceritakan sama kami tentang mati." Kata Ka'ab, "Mati itu macam pohon kaktus." Mati itu macam pohon kaktus yang masuk ke dalam tenggorokan manusia. Maka kaktus itu melukai urat-urat tubuh manusia. Kemudian ada orang yang kuat bisa menariknya dari tubuh manusia. Akibatnya putuslah yang putus, tak putuslah yang tak putus. Itu macam gitu. Sakit kita masuk tulang aja, sakit. Pernah ketulangan nih? Pernah. Sakit. Biasa pakai nasi, biasa. Sakit. Apalagi kaktus tuh dimasukkan gitu. Yang itu durinya sangat tajam. Begitu mati. Lah, bagi kita nggak ada urusan membayang-bayangkan mati. Nggak usah. Kalau cara saya lah, yang terpenting buat baik, selesai. Nah, kalau mau panjang umur, buat baik. Buat baik pun kalau Israel datang, udah habis itu. Yang penting bukan perkara umurnya, perkara baiknya. Seterusnya, diceritakan oleh orang-orang alim terkait seorang ulama Syekh Sufyan Tsauri. Annahu kana idza dzukira 'indahul mautu kana lu yantu bi ayaman. Kalau diceritakan tentang mati kepada Syekh Sufyan Tsauri, orang cerita-ceritalah bersama beliau tentang mati, berhari-hari rasa macam tak bermanfaat. Berhari-hari rasa macam lemas saja, lunglai begitu. Kalau ditanya kenapa? La adri. Kalau ditanya kepada Syekh Sufyan Tsauri tentang sesuatu hukum, la adri. Sangkinkan beliau fokus kepada keselamatan waktu mati. Mustahil ulama takut mati dalam pengertian nggak mati, nggak mau mati itu mustahil. Nggak mau mati pun mati, mau mati pun mati, mustahil ke sana. Tetapi yang difahamkan oleh ulama adalah apa bekal. Sehingga saking fokusnya ke sana, kalau ditanya tentang hukum, Syekh Sufyan Tsauri jawab, la adri, aku tak tahu. Bukan dalam pengertian tak tahu, tapi fokus kepada keselamatan itu. Maka semakin tinggi ilmu seseorang, semakin berhati-hati untuk selamat ketika mati. Ya. Kata seorang bijak, orang berakal tak pantas melupakan 3. Jadi ukur aja kita orang berakal atau bukan. Akal dulu, sebelum dijelaskan. Orang Indonesia ada ikal. Rambutnya ikal. Rambut ikal itu lurus apa gelombang? Gelombang. Ikal ya, ikal. Rambut gelombang itu biasa terikat. Ikal bahasa Arab artinya terikat. Ya. Maka orang berakal adalah orang yang terikat. Karena itu dalam Islam, orang yang wajib sembahyang adalah yang berakal, terikat dia. Dan orang-orang yang tidak berakal, tak wajib sembahyang, karena dia tidak terikat. Jadi orang berakal adalah orang yang terikat. Terikat oleh apa itu menjadi penting. Kalau ada yang mengatakan hidup ini bebas, itu keliru. Karena bagaimanapun tidak ada kebebasan, yang ada terikat. Persoalannya terikat oleh apa? Lah Islam mengajarkan terikat oleh aturan Tuhan. Maka makin berakal orang, makin terikat dengan aturan Tuhan. Ukur masing-masing. Dan ingat, di dalam Islam berpikir itu bukan di otak. Karena kalau berpikir di otak, maka ayam pun berpikir. Ini udah pernah kita sampaikan ya. Sampai ada makanan otak-otak. Itu. Apakah kalau berpikir di otak, makan otak-otak makin bagus pikirannya? Enggak juga. Jadi berpikir dalam Islam itu di jiwa. Maka produk akal pasti baik. Pasti baik. Karena akal itu adalah ikatan dia dengan Tuhan. Sebab itu kalau kita baca sejarah,
Ketika tampuk pengetahuan lebih kurang 6, 7, 8 abad di tangan orang Islam, produk-produk akal itu, produk-produk pikiran itu sangat sedikit yang merusak alam. Nanti baca sejarah teknologi dalam Islam. Sejarah pengetahuan dalam Islam. Sangat sedikit yang mengakibatkan polusi pada alam. Kenapa? Karena itu pikiran asal dari akal. Makin orang berakal, makin terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Makin tak berakal, makin tak terikat dengan aturan Allah. Maka dalam Islam yang puasa yang berakal, yang tak berakal tidak. Itu dulu supaya paham. Jadi akal itu ikatan. Lah orang berakal tidak pantas melupakan 3. Salah satu laisa lil akil yansaha. 1. Fana'ud dunya wa tasarrufu ahwaliha. Dunia binasa dan keadaannya tak tetap. Ini harus dipahamkan. Jadi dunia ini binasa. Maka yang binasa jangan dianggap abadi. Oleh karena itu, jadikan yang binasa ini untuk sepenuh-penuhnya keselamatan di akhirat. Jangan dibuang. Rugi. Bagaimana kita buang dunia? Sedangkan kita hidup di dunia. Maka caranya ambil dunia ini, digunakan dia untuk menghasilkan sesuatu yang membuat kita selamat di akhirat. Maka dalam Islam nggak ada ceritanya lari dari dunia. Mau kemana? Kan? Jadi ingat, orang berakal itu harus ingat dunia ini binasa dan keadaannya senantiasa berubah. Yang kedua harus diingat adalah mati. Nah, ya. Harus diingat itu. Mati itu adalah akhir, ya. Akhir, ya. Pelari terbaik adalah yang berhasil masuk garis finish. Nah itu loh. Kalau nggak garis finish, gimana kita tahu dia bagus apa enggak? Gitu. Maka manusia terbaik masuk garis finish, dan semua mesti masuk garis finish. Garis finishnya mati. Ya. Wal afatul lati la amana laha lahu minha, dan berbagai-bagai bencana yang tidak bisa manusia aman daripadanya. Itu harus diperhatikan. Ada bencana ini macam-macam lah, terutama bencana terkait dengan iman. Ya. Harus diwaspadai segala hal yang merusak iman. Ayolah, muda-muda gini jangan pikirannya kotor. Kalau muda lagi pikiran sudah kotor, bagaimana membersihkannya? Bahwa kita berada di lingkungan yang kotor, justru disitulah membuktikan kita ini mutiara atau bukan. Apa tanda mutiara tulen? Yang belawan. Apa tanda mutiara itu kualitas tinggi? Oh, ini tak tahu nih. Mutiara ada di dalam apa? Nah, di kerang. Di mana kerang hidup? Lumpur. Mutiara tulen itu ada di dalam lumpur. Lumpur warnanya putih apa coklat? Putih apa coklat? Lumpur? Ya hitam lah. Sejak kapan pula lumpur coklat? Itu tanah liat. Namanya lumpur mesti makin kehitam dia, makin berkualitas mutiara. Apa tanda kita orang soleh di sisi Allah? Secara lingkungan, justru semakin dia berada di lingkungan yang rusak, dia semakin gemilang sebagai orang soleh. Nggak bisa dia mengatakan, malah lingkungan macam mana lagi. Itu kurang apa lingkungan mutiara itu? Ayo, kurang apa lagi itu lingkungan mutiara? Nah, jadi makin lingkungan itu kotor, makin terseleksi siapa yang benar-benar bersih. Jangan salah, kalau gitu bagusan lingkungannya kotor. Nggak begitu. Justru kita terseleksi di lingkungan yang kotor itu. Ya, terseleksi di lingkungan yang kotor itu. Ya. Jadi 3, jangan lupakan dunia ini binasa, mati jangan lupa, segala bahaya jangan lupa. Kata Syekh Hatim Al-Asam rahimahullah. Ada 4 ya, ada 4 nilainya tidak diketahui kecuali 4 pula. 1, nilai masa muda tak diketahui itu dengan bagus kecuali orang-orang tua, kecuali oleh orang-orang tua. Cemburu aku nengok kalian nih. Orang tua nggak bisa. Lama sikit pulang tak kerok. So angin. Hidupkan AC,
kuat sikit masuk angin. Matikan kepanasan. Tak bisa. Kalau muda nih hantam semua. Kayu pun lembek. Di masa muda tu tak dikenal kecuali tak diketahui kecuali tak difahami dengan betul kecuali oleh orang-orang tua. Maka kita sebelum tua manfaatkan masa muda ini. Kan? Keselamatan tak diketahui betul itu kecuali oleh orang yang sedang mengalami musibah. Macam kita ni menjadi orang Islam nggak ada rintangan nih. Apa rintangan menjadi orang Islam kita di Medan nih? Nggak ada. Nggak ada. Apa aja boleh buat kita nih. Maka manfaatkan. Ya. Yang ketiga sehat. Tak diketahui nilainya kecuali oleh orang sakit. Asal sehat lah. Alhamdulillah. Asalkan mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa lagi makan, mengunyah. Dahlah itu sedap, alhamdulillah. Hidup nilainya tak diketahui kecuali oleh orang mati. Ini sesuai dengan yang hadis di atas. Manfaatkan yang 5 sebelum yang 5. Baik. Ini panjang cerita sahabat Nabi, Ammar bin As. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Ammar bin As. Abdullah bin Ammar bin As, ayahnya Ammar bin As. Ayah aku itu sering kali bilang begini. Inilah ajau min ar-rajuli alladhi yanzil bil maut wa ma huwa aqlu wazan wa kayfa la yasifu. Ayahku sering bilang gitu. Heran kali aku nengok orang yang mati itu pasti datang sama dia, sedangkan orang itu berakal. Sedangkan orang itu punya pikiran, sedangkan orang itu mampu berbicara, tapi tak sanggup dia menjelaskan kematian itu bagaimana. Heran aku nengok orang yang begini ini. Kata Ammar bin As kepada anaknya Abdullah bin Ammar bin As. Kemudian dia mengatakan mati pun datang, sedangkan dia berakal. Mulutnya sanggup berbicara. Kemudian kata Abdullah bin Ammar bin As, ayahku pun didatangi kematian. Dia masih kuat akalnya, lidahnya masih sanggup berbicara. Aku pun tanya, ya abati, wahai ayahku, qad kunta taqul, pernah ayah bilang sama aku, dan sering ayah bilang, aku heran nengok orang yang nak mati datang kepada dia, akalnya masih bagus, mulutnya bisa bicara, tapi tak mampu dia menjelaskan bagaimana mati itu. Sekarang coba ayah terangkan. Faqala, Ammar bin As pun cerita, wahai anakku, mati itu sangat dahsyat, saking hebatnya tak bisa kita menguraikan, menjelaskan bagaimana mati itu. Tetapi beginilah, sa'asifu laka minhu syai'an. Kuceritakan sedikit kepada kau. Lihat, wallahi laka anna ala katifaya jabala ratwa wa tihamata. Demi Allah, seakan-akan di kedua belikatku ada gunung Ratwa dan gunung Tihamah. Dan seakan-akan nyawaku keluar dari lubang jarum. Seakan-akan di tenggorokanku ada duri pohon. Katalah pohon kaktus tadi. Seakan-akan langit dilipat Allah. Ditimpakan Allah ke bumi. Dan aku berada di antara langit dan bumi itu. Begitulah kira-kira mati itu. Artinya tetap aja sulit walaupun orang itu soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang soleh mungkin menghadapinya dengan baik, dengan cermat, ya. Kemudian katanya, wahai anakku, inna hali qad tahulu ila salat anwa. Keadaan hidupku, pengalaman hidupku yang besar-besar ada 3 episode. Episode yang pertama, ahrasun nasi ala qatli Muhammad, fakuntu fi awal amri ahrasun nasi ala qatli Muhammad. Episode pertama, aku adalah manusia yang paling ingin membunuh Muhammad. Celakanya lah aku kalau aku mati saat itu. Itu satu episode. Episode berikutnya kemudian Allah Ta'ala menunjukkan aku menjadi seorang muslim. Maka Muhammad adalah manusia yang paling aku kasihi. Dia sering mengutus aku memimpin pasukan perang. Duhai, andailah aku mati saat itu, pasti aku memperoleh doa Rasulullah. Dan pasti aku akan disolatkan oleh Rasulullah.
Kemudian kami pun sibuk setelah itu mengurus kehidupan dunia ini. Aku tak tahu macam mana keadaanku sekarang di sisi Allah Ta'ala. Wah, dulu benci Rasulullah, belakang suka Rasulullah, belakangan sudah kami khayal dengan kehidupan dunia ini. Cemana nilai diriku di sisi Allah aku pun tak tahu. Saat itu beliau pun mati. Falam aku min indi hatta mata. Kata Abdullah bin Amr bin As, tak sempat aku berdiri meninggalkan ayahku, dia pun mati. Apa artinya? Mati itu serius. Maka perlu dipersiapkan menghadapi mati. Lucunya orang kalau cerita mati gini lemah semangatnya. Kalau kita cerita mati malah makin semangat. Makin semangat. Itu kesempatan kita buat baik. Nah, ini maka orang keliru. Kalau cerita mati lemah semangat berarti keliru dia. Dan makin semangat. Ya. Berkata Syekh bin Ibrahim. Ada 4 perkataan manusia yang aku cocok sama orang tuh. Tapi sayangnya, pada faktanya mereka menyelisih 4 ucapan itu. Ucapan yang dikata manusia cocok. Aku pun cocok sama orang. Tapi sayang, kelakuan mereka menyelisihi ucapan itu. Mana dia? Manusia selalu mengatakan, inna abidullah ta'ala. Kita ini hamba Allah. Tapi sayang, namanya hamba terikat dengan aturan. Sayangnya mereka berbuat seperti perbuatan orang-orang merdeka. Yang nggak ada aturan. Nggak ada. Makanya hati-hati kita mengatakan hamba Allah. Namanya hamba itu apa ketentuan? Nah, ini kita ngaku hamba Allah. Kelakuan macam orang merdeka. Mana cocok? Nah, 2. Orang selalu bilang, innallaha kafilun arzaqina. Allah Ta'ala yang bertanggung jawab, menjamin rezeki kita. Tapi hatinya tak tenang. Kecuali kalau ada benda-benda dunia. Ada nggak tuh? Gimana tuh? Tak usah takut. Allah menjamin rezeki kita. Tapi nampak orang punya kereta baru. Itu dia kan. Tuh. Apa lagi? Hati-hati. Hati-hati. Ya apa salahnya rupanya? Bukan apa salahnya. Tauhid meyakini Allah jamin rezeki. Lah kalau Allah jamin rezeki ngapa hidup tak tenang? Bukan tak tenang malim, cuma agak nggak ada agak-agak. Ya, 3, 4. Orang tuh bilang akhirat itu lebih bagus dari dunia, tapi nyatanya mereka mengoleksi harta dunia, malah berbuat dosa untuk akhirat. Ayo, coba ada. Kata mereka begitu, akhirat lebih bagus. Nyatanya sibuk mengumpulkan benda-benda duniawi. Kalau gitu nggak usah ambil benda dunia, nggak usah memang untuk apa? Lantas gimana caranya? Baru salah. Dunia ini akan menjadi akhirat kalau digunakan untuk akhirat. Nah itu dia. Makanya kereta kita untuk apa? Untuk pahala atau tidak? Kalau untuk pahala, dia akhirat. Sholat kita untuk apa? Supaya dikenal orang. Nanti mana tuh ada pemilihan, kepala lingkungan, atau apa. Itu bisa orang. Maka sholat itu menjadi dunia. Supaya nanti pas pemilu, kata macam cara kita insya Allah 2024, orang pilih saya, maka saya rajin sedekah, saya rajin sholat, seterusnya. Maka ibadah akhirat itu menjadi dunia. Saya tak tahu lah, kita yakin apa enggak. Kalau saya, dari sependek pelajaran yang saya tahu, kereta ini enggak ada di akhirat. Mobil-mobil ini enggak ada di akhirat. Gitu loh. Nah, lantas kalau memang enggak ada, untuk apa dimiliki? Oh iya, saya perlu memiliki dia. Untuk kemanfaatan. Apa kemanfaatan? Pahala. Maka kita memiliki kereta ini untuk hasilkan pahala. Bukan untuk yang lain. Pahala. Karena tiketnya adalah pahala, nggak ada yang lain. Maka ketika kita tidak menggunakannya untuk menghasilkan pahala, berarti itulah dunia. Mulut kata, akhirat lebih baik dari dunia. Kelakuan kata, kalau gitu kita malim, nggak usah punya ini, nggak usah. Kalau memang nggak perlu untuk pahala, untuk apa? Tapi kalau untuk pahala, apa masalah? Itu yang selalu saya katakan. Anda itu jangan menjengkali ustadz-ustadz, orang-orang alim. Ini ustadz dunia nih. Masa ustadz punya mobil? Dia perlu.
Kita, dakwah kita di tepi-tepi kota. Dia yang didakwahnya pengusaha-pengusaha besar. Pengusaha-pengusaha besar itu kalau kita datang pakai sandal, nggak ditergenya. Itulah level dakwah mereka. Maka dia perlu pakai mobil hebat-hebat begitu supaya dakwahnya di mudah diterima. Itu. Mudah. Yang itu selalu pernah saya sampaikan sama kita. Kita khutbah Jumatnya di masjid masyarakat secara umum. Ngapain pakai bahasa persepsi, introspeksi, antisipasi? Untuk apa tuh? Wah itu ngantuk tidur ya dah. Tetapi kalau kita pas di kalangan intelektual, di kalangan kampus, di kalangan akademisi, wah tuh. Baru pakai kata penting. Ini pun sama. Memang Ustadz itu dakwah di tempat-tempat begitu. Bukan dia memilih. Orang kita kenal sama dia, misal kata. Dia pun kawan-kawan kita juga, misal kata. Tapi belakangan Allah giring dia ke tempat begitu. Maka diperlukan. Apa masalahnya? Duniakah itu? Tidak. Itu akhirat. Sudah dia sedap di dunia, pahala dapat. Awak ange aja nengok dia. Dia yang dapat pahala, awak yang gibah. Udah gibah, hange, tidur tak enak tuh. Buat pula forum gibah syar'i. Coba. Ya, apa masalahnya Ustadz punya pesawat kalau dakwahnya di Papua itu? Papua lebih enak naik pesawat. Malah pesawat itu macam angkot kalau kita di sini. Tapi pesawat yang cocok untuk daerah sana lah. Gitu. Apa masalahnya? Orang itu lahan dakwah si Ustadz tadi. Masa hanya misionaris yang punya pesawat? Nah, Ustadz tuh, tapi kalau dakwahnya di Medan pakai pesawat ngapain? Di Medan misalnya kata. Tapi kalau dia main dakwahnya sampai keluar luar kota yang hanya mudah ditempuh pakai pesawat, apa masalah? Mau hati-hati loh. Jadi dunia itu bila tidak hasilkan pahala. Selama dia hasilkan pahala, dia terhitung akhirat. Yang keempat, kata Syekh Syaki bin Ibrahim Al-Balkhi, orang-orang bilang kita pasti mati. Tapi perbuatan mereka nampak secara zahir. Perbuatan orang yang tidak mati. Lalai. Coba, lalai. Jangan, rugi. Ya, kan bukan mesti kita berpakaian seperti pengajian gini hari-hari. Enggak mesti, yang penting asal hasilkan pahala. Pakaian itu sopan, apa masalahnya? Wah, ini tanda saya ke akhirat, pakaian saya mesti gini. Ya enggak juga. Gitu, yang penting pahala itu ya kita hasilkan. Diriwayatkan dari Abu Darda di dalam sebahagian hadis dari Abu Dzar. Tapi sebagian hadis disebut dari Salman Al-Farisi. Namun yang dikenal adalah dari Abu Dzar. Itu terserahlah. Yang penting berikut. Ada tiga yang membuat aku heran sampai aku ketawa. Ada tiga pula yang membuat aku sedih sampai aku menangis. Tiga yang membuat aku ketawa. Pertama, orang yang panjang angan-angan dalam kehidupan dunia. Padahal mati mencari-cari dia. Heran aku nih. Panjang angan-angan, tak berpikir untuk mati. Apa ini maksud panjang angan-angan? Ini definisi dari Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau aku berjalan, kuangkat kakiku, tak yakin aku bisa meletakkan. Kita jalan kan ngangkat kaki tuh. Kalau kita jalan, angkat, kemudian cecah. Dan kemudian letak lagi. Kata Rasulullah, angkat kaki, tak yakin kita akan bisa meletakkannya. Selama kita bisa memastikan setelah diangkat bisa jatuh, itu disebut panjang angan-angan. Oleh karena detik, sepersemiliar detik akan datang, bisa nggak kita mati? Bisa. Itu. Makanya kalau orang yang panjang angan-angan itu, wah itu hancur itu secara iman. Itu kata Rasulullah. Bagaimana caranya? Kalau gitu nggak boleh berencana, boleh. Berstrategi boleh. Supaya tidak dia masuk panjang angan-angan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi. La taqulanna li syai'in. Sambung. Inni
fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Jangan bilang besok kecuali an yasha Allah. An yasha Allah itulah insya Allah. Jadi supaya kita tidak masuk di dalam loket panjang angan-angan, maka tutup dengan insya Allah. Sama ada diucapkan di mulut, atau dalam hati, atau dalam kesadaran kita. Bahwa apa saja tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Macam mana dalam kesadaran itu? Contoh, mudah contoh. Tuh jatuh pohon, tumbang pohon. Macam-macam nih. Ada yang bilang, waduh, ini musibah. Perbaiki. Nampak pohon? Wah, susah orang lewat. Orang kedua. Orang ketiga, begitu tumbang pohon, san duit nih. Itu diucapkan dalam mulut, dalam hati, atau langsung dalam kesadaran dia? Kesadaran. Begitu jugalah insya Allah. Latih. Jadi orang akan lepas dari panjang angan-angan bila insya Allah. Maka jangan pastikan. Dan dalam Islam insya Allah itu untuk iya, bukan untuk tidak. Fulan besok jadi kita ngaji. Jadi insya Allah, saya takut engkau. Kalau orang Indonesia biasanya enggak nih. Ya. Nah, ini hati-hati. Kalau dalam Islam itu insya Allah itu untuk iya. Ini mau hati-hati. Ya, kalau dia memang tidak, lantas dipakai insya Allah. Wah, ini berbahaya. Ya. Nah, itu yang masuk panjang angan. Jadi jangan salah, berencanalah. Tapi ada dalam kesadaran kita, insya Allah. Nah, kalau orang pendek angan-angan, hidup dia berkualitas nggak? Pakai logika dulu. Kalau orang pendek angan-angan, hidup dia berkualitas nggak? Berkualitas. Karena dia pasti akan lakukan yang terbaik. Akan mati. Gitu loh. Berkualitas. Tapi kalau dia panjang angan-angan, wah, tik nanti, isuk ke isuk lalulah sapu lidi, isuk ke isuk lalulah tak jadi. Ijuk ke ijuk lalulah sapu lidi, isuk ke isuk lalulah tak jadi. Coba dulu. Tik nanti. Tahu-tahu udah 3 bulan. Tik nanti. Tahu-tahu udah 2 tahun. Coba. Tik nanti. Tak bisa. Iya, tak bisa. Ya, ini harap diperhatikan. Jadi jangan panjang angan-angan. Supaya tidak masuk wilayah panjang angan-angan. Ada dalam kesadaran kita, insya Allah. Dan ingat, insya Allah untuk iya. Bukan untuk tidak. Hati-hati. Jangan ikut kebiasaan umum. Kau mana sekarang? Di jalan, kata dia. Awak tak tahu dah jalan kemana dia ini sekarang. Coba, jangan. Sekali orang menipu, malaikat hafazah menjauh dari dia karena mulutnya berbau busuk. Hadis Rasulullah. Baca di antara dalam kitab Minhajul Abidin. Bau busuk. Penipu ini mulutnya berbau busuk. Ya. Baik, kita teruskan. Yang kedua, orang lalai. Ghafilun, orang lalai. Walaysa bimaghfulin, padahal dia tidak dilalaikan. Maksudnya apa? Lalai dari mati. Sedangkan di hadapan dia kiamat yang tidak melalaikan dia. Dia lalai terhadap mati. Kiamat tak lalai sama dia. Apa tak ketawa aku nih orang model gini? Dhahikun mil'un fih la yadri. Allah sakhid ali amradin anhu. Orang yang suka ketawa. Padahal dia tak tahu apakah Allah murka atau rela sama dia. Kalau gitu dilarang ketawa, salah. Yang dimaksud ini ketawa ini adalah lalai. Sebab ketawa itu membuat tubuh jadi segar, rileks. Ketawalah, yang terlarang ketawa terbahak-bahak. Itu terlarang. Ya ketawa aja, ketawa lah, apa masalah dia? Tak ada masalah. Ketawa boleh. Yang terlarang itu terbahak-bahak. Ada yang membuat aku menangis, kata beliau, adalah firaqul ahibbah, berpisah dari kekasih, yaitu kematian Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Ini buat aku sedih. Kata Abu Darda, sebahagian kata Abu Dzar, sebahagian kata Salman Al-Farisi. Yang kedua, haulul muttani',
huru-haranya pengintai. Maksudnya adalah datangnya kematian. Ini buat aku menangis. Yang ketiga, berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Aku tak tahu kemana Allah perintahkan aku. Ke surga atau ke neraka. Tuh ya. Sekali lagi, insyaAllah. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan, kalaulah hewan-hewan itu tahu kematian yang kalian tahu itu, pasti kalian tidak akan menikmati daging hewan itu berlemak enak selama-lamanya. Artinya, hewan tak ngerti tentang mati. Kalau hewan ngerti tentang mati, betapa dahsyatnya seperti kalian mengerti tentang mati, hewan pun kecut. Dagingnya pun tak enak lagi. Itu masuk Rasulullah. Syukurlah hewan tak ngerti mati. Sedap awak makan dagingnya. Kejap lagi Idul Adha. Ya kan? Kata Rasulullah. Kemudian disebutkan dari Syekh Hamid Al-Lafaf, beliau mengatakan, man aktsara min dzikril mauti ukrima salat asya'a. Siapa yang banyak mengingat mati dimuliakan dengan 3. Satu, ta'jilut taubat. Dia pasti segera bertaubat. Wa qana'atul kuti. Dia akan mencukupkan makanan pokok apa yang ada. Wa nasyatul ibadati, dan dia rajin beribadat. Tak ada ngeluh-ngeluhnya. Apa yang mau dikeluhkan? Ada paham nah? Apa yang mau dikeluhkan? Keluh juga lah malam, gaji tak naik-naik. Itu bukan keluh. Itu salah dikeluhkan. Itu memang hak kita kalau memang pantas naik. Memang pantas naik gaji, itu hak kita. Jumpai pihak yang berkuasa mengurus gaji kita. Ini janji kemarin, kalau udah kerja 3 tahun, gaji naik. Ini saya udah 3 tahun setengah, Pak. Bu, kok nggak naik? Jadi nggak suka kok. Karena suka, saya suka. Suka sih kerja. Marah kok, nggak ada marah. Nanya aja. Nanya. Nggak ada marah. Nggak ada marah. Orang waktu kemarin, katanya setelah 3 tahun, itu aja. Orang nanya itu aja. Karena jadi nggak suka aku kerja sini. Suka lah, bilang nggak suka. Ngerti maksud saya ini? Tuntutlah hak kita. Tuntut. Bukan ngeluh, apa ngeluh? Apakah dengan mengeluh hak kita terpenuhi? Ya enggak juga, enggak ngeluh, tanya aja. Abang nanya udah selesai. Seminggu balik. Seminggu kemudian tanya lagi, orang enggak ada perubahan. Sebulan kemudian orang nanya aja. Habis itu buat status. Buat video, masukkan ke media sosial. Kenapa? Nanya aja. Itu judul status kita. Judul video kita, nanya aja. Dah, habis. Enggak apa-apa. Itu blokir urusan dia. Kan? Orang dia yang minta kan, biar miskin asal bahagia. Awak doakan, miskin terus ya. Ayo dong, tuntutlah hak kita. Tanpa kita ada mengeluh, tanpa kita ada ngamuk-ngamuk. Nggak ada, orang nanya aja. Nggak ada. Jadi kok nggak senang? Senang, kerja sini senang. Cuma nanya aja udah. Gitu habis. Apabila kita bekerja pada jalan yang benar, lantas kita dirugikan orang dan kita tetap menuntut, yakinlah Tuhan mempersiapkan untuk kita yang lain. Tapi jangan ngamuk-ngamuk. Ya. Dah. Jadi, ingat mati itu segera taubat. Cukup makanan pokok dia. Dan dia rajin ibadat. Yang melupakan mati akibatnya 3. Taswifut taubati. Dia akan menunda-nunda taubat. Watar kurida bil kafafi. Tak pernah puas terhadap kecukupan. Dan malas dalam mengabdi kepada Tuhan. Jadi ukur diri masing-masing. Kita ingat mati apa enggak? Ukurannya 3. Kalau ingat mati ukurannya 3. Kalau lupa mati ukurannya 3. Ingat aja masing-masing sendiri. Jangan tengok orang. Masing-masing. Oh, berarti ini saya sedang lupa mati. Yang jadi masalah gini, kalau orang taubat, dia nggak mau ketawa lagi, ya salah lah. Taubat aja, udah titik. Kalau udah taubat nggak mau main bola lagi, ya salah, main aja, apa masalahnya? Kalau udah taubat nggak main futsal lagi, ini udah akhiratnya, ada dekat kalimatnya. Main futsal apa masalahnya? Warok salah konsep. Itu miskonsepsi atas warok. Miskonsepsi, jelas miskonsepsi.
Jelas miskonsepsi. Oh, ini salah. Oh, oke, jadi uruslah masing-masing, diri masing-masing, urus istri kita, urus suami kita, itu boleh, urus orang tua kita, urus anak kita boleh. Tapi kawan-kawan begini hati-hati, karena nanti rawan sekali kita mengurus aib orang. Tapi kalau suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, memang tanggung jawab kita lah. Oke, sampai sini dulu malam ini. Akan datang cerita Nabi Allah Isa alaihissalam. Mudah-mudahan sekali pertemuan lagi bisa selesai bab mati ini ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.